Syarat kematian tidak mesti sakit. Sama tak bilang salah mantap garing Ustaz, itu penyakitnya kasihan. Parah, stadium berapa itu? Tidak bisa nonton diperbaiki. Stadium berapa? Stadium 4 bilang tidak. Stadium matu angin Ustaz. Dan kalau stadium 4 itu masih bisa diobati, yang tidak bisa diperbaiki itu stadium matu angin. Makanya mau rencana pindah di Untia Pak. Jadi bukan perbaikan itu, tapi jalan keluar baru namanya. Jadi jangkit bilang karena sakit, karena ternyata ada orang sehat walafiat, tapi kalau tiba ajalnya meninggal. Jadi yang mau diperbaiki adalah respon terbaik kita. Begitu dengar pengumuman di masjid telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, maka sebaik-baik lisan seorang muslim, dia yang mengaktualkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam panjang umur murah rezeki. Itu di salam yang pertama iya. Yang jawab salam semoga berkah hidup dunia akhirat. Itu Tuan dia menjawab salam yang pertama. Yang jawab salam semoga cepat umroh, cepat haji. Yang sudah mendaftar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal aswaja kullaha mimma tunbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, hadirin wal hadirat, jamaah tazkiratul maut yang sama dimuliakan oleh Allah, teristimewa sahibul bait, sahibul hajat. Semoga di hari ke-40 berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, Haji Ganna Jumadi bin Juma. Malam hari ini keluarga lebih ikhlas, lebih tabah, dan wasilah keikhlasan dan ketabahan, semoga almarhum diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ini karena hari ke-40. Saya tadi bisik-bisik sama Ustadz bilang kayaknya sudah minta siang malam pertama, kedua dan ketiga deh. Sudah Mili? Iya, jadi apa itu mau dibahas? Pertama-tama saya izin mengaturkan permohonan maaf dari Guru Tak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri. Jadi beliau Jumat subuh dihubungi sama beliau, bilang Andi Nasir. Jadi beliau itu kalau panggil ke Andi Nasir, isi dulu takziah malam Ahad di Lantebung. Biasa di kesana, bilang saya biasa ke sana kalau jadwalku di apa masjid apa? Nur, bukan, yang di belakang lagi. Al Khalifah. Ya, yang gudang 99 ya. Al Khalifah Lantebung. Jadi saya bilang biasa di kesana, bilang biasa di Puang. Saya bilang kesana ya sama Wahyudi yang dimaksud beliau. Bilang kesana Ki. Nah, bilang tadi Wahyudi orang Tinumbu itu, bilang berarti sama aja saja orang Tinumbu dulu. Ya, 98 itu baru ku tinggal di Tinumbu. Tak tahun berapa kita di sini? 2000, beda 2 tahun jadi. Saya masih kemanakannya imamnya para layang Haji Andi Someng. Ya, tinggal di Jalan Ujung dulu. Ya, masih sepupu satu kali dengan Ustadz Maulana. Ya, jadi baku dekat rumah gitu dengan Pak Kiai Amirullah Amri. Ya. Jadi malam hari ini saya tergantung jamaah. Mau ki lama, mau ki sebentar, atau mau ki merujuk penceramah yang 3 malam sebelumnya. Yang penceramah 3 malam, waktu malam pertama, kedua, ketiga jam berapa selesai? 10. Jam 10. Ini wajib duduk sampai jam 10. Serius kan? Mau ki duduk sampai jam 10? Duduk mau pulang saya. Baru setengah 9 Ustaz, nah jam 10 berarti 1 jam lebih. Ya. Saya ceramah yang penting adami 3 kali orang menguap, wabillahi taufik wal hidayah. Setuju? Setuju ya? Ya, nah ini belum mulai ada 2 kali kuliah orang menguap. Itu 1 kali mana? Baik, saya coba merangkum
walaupun saya tidak mendengar guru-guru kita di malam pertama, kedua, dan ketiga apa yang disampaikan, tapi esensinya pasti tentang kematian. Ya, saya coba mengambil benang merahnya, menyambung benang merah, bahwa ternyata kematian itu pintu selanjutnya setelah pintu Ar-Rahim. Cuma yang membedakan adalah respon seorang hamba. Jadi waktu tak lahir itu, kita lahir, yang lihat ki menangis adalah keluarga tak. Kita menangis, keluarga tak ketawa. Ide, alhamdulillah lahir. Tapi secara kontradiktif, yang terbalik kejadiannya, ketika kita meninggal, keluarga tak menangis, bisa jadi almarhum majikanna ini ketawa. Terana jadi cinik. Cuma kita tidak lihat. Bisa jadi beliau tersenyum. Kenapa? Kebahagiaan yang pertama, dia tidak mesti lagi sholat. Kita sembahyang ijik ya. Kapan tidak sembahyang dicatat dosa. Coba. Nah itu sholat. Jangan bilang tidak sholat. Lalai. Tadi dibacakan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat dibilang celaka. Jadi tidak dibilang itu celaka orang yang tidak sembahyang. Yang sembahyang yang dibilang celaka. Gitu Ustaz ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Coba. Kenapa dia dibilang celaka? Karena dia menunda bukan alasan syar'i. Kenapa belum juga sembahyang? Sebentar beda karena lagi bagus pemain bola ya. Nah, ini bukan alasan syar'i. Kenapa kau belum bisa sembahyang? Tak kalana banyak pembeli. Bukan alasan syar'i. Kenapa kau tidak sembahyang? Halangan, alasan syar'i. Coba. Kenapa belum pergi makan? Tak kala tata lagi makanan. Dihidangkan mie makanan. Jadi saya memilih makan dulu. Ini kaidah. Jadi kalau sudah ada mie makanan, azan kepada Allahu Akbar, dahulukan makanan. Karena lebih baik memikirkan sholat sementara makan daripada sholat dipikirkan makanan. Ini mati menjelang usuk nih. Coba. Jadi seperti itu kaidah itu. Itu alasan syar'i. Dia mundur sholat isyanya. Belum bisa sembahyang isya. Kenapa? Tak kala dihidangkan mie makanan. Boleh. Terlepas dari itu, di luar dari itu, semua bukan alasan syar'i. Jadi hati-hati. Sudah disumpah di Quran. Celaka. Disebut celaka mentong. Yang sholat. Bagaimana nanti orang tidak sholat tidak disumpah? Jadi kalau itu orang yang tidak sholat tidak mesti dibilang-bilangi. Dia itu sudah menjadi waquduhan nas wal hijarah. Dia akan jadi bahan bakarnya nanti api neraka. Jadi kalau kita nanti dibakar, dia bahan bakar. Yang namanya kalau dibakar itu dibakar kalau masak mie diangkat je. Bahan bakar tidak akan pernah diangkat itu. Ini mie yang nanti kekal di neraka. Jadi kita ini mungkin nanti dibakar karena mungkin pernah bikin dosa, pernah bikin salah, pernah zolim sama orang. Tapi insya Allah karena kita cuma yang dibakar, diangkat biar hangus, tetap diangkat, dipindahkan. Hangus angkat ke cepat. Hangus itu tapi tetap diangkat, dipindahkan. Tapi bahan bakar tidak bilang gitu, hangus nih arang ay. Itu tidak akan dipindahkan. Itu orang-orang yang tidak sholat itu. Coba. Jadi yang diancam, yang selalu diingatkan orang yang sholat. Makanya Rasul itu di menit-menit detik-detik terakhirnya itu. Coba. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanuhum. Itu pesannya kepada Ali bin Abi Thalib. Peliharalah solat dan orang-orang yang lemah. Lemah dalam artian lemah imannya, gampang tergoyahkan, gampang diadu domba, gampang. Pokoknya lemah sekali imannya. Gampang menurun. Baru-baru sudah Ramadan rajin ke masjid, begitu masuk Syawal tidak pernah muncul di masjid. Ini orang lemah imannya. Padahal Syawal itu efektivitas, peningkatan kualitas harusnya lebih bagus. Karena secara harfiah Syawal itu diartikan peningkatan. Harusnya bertambah, berlanjut itu kebiasaan tak. Jangan justru pensiun baca Qur'annya, pensiun sholat berjamaahnya. Jarang lagi ke masjid, nanti ke Ustaz Ramadan selanjutnya pilih lagi. Coba. Harusnya tetap berlanjut. Kenapa demikian? Karena sebagaimana almarhum, ini almarhum sudah hari ke-40 di alam barzah. Di alam kubur disebut barzah karena memang kita sudah terhalang, tidak ketemu lagi, tidak dilihat lagi. Beliau yang lihat. Jadi kenapa ada ulama beranggapan bahwa
Beliau masih hidup, beliau masih melihat kita, karena memang narasi Quran yang menyebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan dikatakan bahwa orang mati itu mati. Talla saiji tuo mopi masih hidup. Almarhum aja kan nak lihat ki. I datang ya anu, wi baik na itu temanku datang, i datang terus ki anu. Itu juga yang suka kama bungkus datang tong. Dia lihat semua kita itu. Coba, dia senang sekali lihat ki ini malam. Bal ahya walakin la tashurun. Cuma dia yang bisa lihat ki, kita tidak bisa lihat beliau. Beliau sekarang tiap hari yang berlaku adalah proses tanya jawab sebagaimana nanti yang akan kita hadapi. Di dunia kita masih bisa leceng, masih bisa ngeles, masih bisa jawab seadanya, mungkin masih bisa berbohong. Tapi ketika masuk ke alam kubur, yang berlaku adalah al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Itu mulut sudah dikunci. Tak bisa nih lagi mulut bicara. Kita tidak bisa, bukan lagi nih yang jawab pertanyaannya malaikat. Apa yang jawab pertanyaannya malaikat? Wa tukallimuna aydihim. Ini tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas semua perilaku yang pernah kita kerjakan. Makanya tidak heran para ulama menganjurkan kita bikin banyak kebaikan. Tiap hari coba evaluasi diri, kebaikan apa yang belum saya bikin, ibadah apa yang belum saya kerjakan, amalan apa yang saya belum laksanakan. Itu saja pikiran tak harusnya. Tidak dilarang kita pikir dunia, tapi ingat kita akan kembali. Cuma kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana model kematian kita. Makanya harus prepare, persiapkan diri. Karena ternyata kita hanya sejenak berdiri di belakang imam. Akan tiba masa, tiba waktu kita akan terbaring di depannya. Jadi di belakang imam itu sebentar Jeki. Sholat 10 menit. Lama itu 10 menit. Tapi kalau di depan namanya imam, sudah on the way pertanggungjawaban kita. Makanya yang masih malas-malas beribadah, ayo paksakan beribadah. Sholatlah walaupun terpaksa, berpuasalah walaupun terpaksa, bersedekahlah walaupun terpaksa. Karena lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk ke dalam neraka. Inilah yang sempat sampaikan malam hari ini, bab yang pertama. Baru bab pertama. Lanjut. 4 orang. Lanjut. Kayak terpaksa. Enggak, kalau memang tidak. Jangan dulu, ini paham Jiki bahasa Bugis? Tidak. Oh, bahasa Bugis tomat tadi sebagian. Bahasa Indonesia sama paling di. Kalau Makassar. Oh, paham juga kalau Makassar. Iya. Ya tahu Gika. Iya, tapi bisa aja juga bahasa Makassar. Jadi lalu ke cerita di belakang. Karena aku tahu gitu. Ya, karena ada tuh penceramah pergi di Jakarta. Nah cerita orang, nah cerita di belakang. Sekulunan ni dali kangku. Pas sampai di terminal kena bilang, tapi di lamalo, to Makassar kit ya itu sakulu. Makanya tidak boleh cerita belakang orang. Dan sampai dah tahu ke bahasa atau kata dia baru kada datar, tinggi nu songkono ustaz kan. Ku tahu artinya, biar bahasa Makassar ki. Di hati-hati. Lanjut. Ini dipersingkat-singkat. Makanya Allah mengingatkan kita. Jadi ada narasi Quran, bagian daripada peringatan bahwa walikulli ummatin ajal. Tiap manusia itu ternyata sudah ditetapkan ajalnya. Ini sudah diatur di mega server Lauhul Mahfud, kapan, di mana, dan bagaimana model kematian. Itu tidak main-main. Fa idza jaa ajaluhum. Coba. Tadi sudah dibacakan. Kalau sudah tiba masanya, tiba waktunya. Ini keterangan terakhirnya menyebutkan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dikasih mundur, tidak bisa juga dimajukan. Pesan ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa mati itu tidak pakai syarat. Berapa umurnya almarhum? 60? Saya mau tanya dulu, panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Perspektif. Kita bisa menyebutnya panjang kalau melihat angka. Itu dibilang panjang umur. Kalau 10 tahun, 20 tahun kita meninggal, masih ada orang cerita ki. Baiknya itu dulu almarhumah.
Baik dulu itu almarhum, itu panjang umur. Itu amal jariah dari cerita kebaikannya orang masih mengalir untuk kita. Kalau ada orang tua tak 30 tahun yang lalu meninggal, masih ada orang bilang, wih baik dulu kau kakek. Nah, itu sudah mengalir doa untuknya, kebaikan untuknya. Coba, ada kebiasaan kita di Bugis Makassar. Kalau kumpul-kumpul kayak begini. Lagi kumpul-kumpul kita. Dari di mana itu? Coba datang, baik itu yang baik sekali. Coba datang. Suka gitu mah traktir kalau datang. Saya tidak datang. Tiba-tiba datang dari ujung. Apa kita bilang? Ya alhamdulillah labu muru. Baru-baru aku dicerita. Kita sudah bilangin panjang umur. Padahal telah saya izin deh. Kita sudah bilang ini panjang umurmu. Datang ku pale. Baru-baru dicerita kebaikanmu. Jadi sepanjang orang masih cerita kebaikan tak, itu masih panjang umur itu. Makanya bikin kebaikan supaya ada yang bisa dicerita. Coba kalau sebaliknya, ada orang pakai balis-balis di lantai bung. Sementara kumpul kita bilang, ndak ada Janu datang, ndak ada. Mudah-mudahan tidak datang deh. Kapunania kita dia atau mau gire, punai lagi motor jaya rokok. Mudah-mudahan tidak datang deh. Buah hagang kalau datang, pasti begitu. Tiba-tiba datang. Mau bilangin panjang umur? Datang kok panjang umur? Oh, tidak mungkin. Apa jadi Panji bilang? Adai. Begitu di kita. Ibarat itu cerita ada orang. Tidak didoakan orang-orang seperti itu. Jadi yang didoakan, yang dicerita kebaikannya, yang punya catatan riwayat hidup kebaikan demi kebaikan yang dia kerjakan. Jadi bikin banyak kebaikan. Bantu orang, perbaiki silaturahim, ada kegiatan minimal kita datang di situ. Jangan tuh mikir bekerja, kalau tidak mau kerja datang ke saja, ikut nimbrung. Coba ikut mudahkan urusannya orang. Ada orang meninggal, sekedar datang melayat mendoakan. Coba. Jadi ditonton di perantau bahwa di masyarakat semua kegiatan positif pasti hadir ki. Itu orientasi kebaikan-kebaikan yang kita bikin nanti akan menjadi asbab banyak doa yang juga mengalir untuk kita itu. Coba. Jadi panjang umur itu bukan bilang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Mau di apa 90 tahun umur tak baru terkenal di lorong apa kebalis-balis. Coba. Kira-kira ada orang di sini mau umurnya sampai 100 tahun? Ada? Ada mau 100 tahun? Baik di menantu tak? Kabiar baik bagaimana itu menantu tak? Kalau panjang umur tak sampai 100 tahun pasti menantu tak saja heran. Ngapa nanya toto tenerok mati? Baratak kalupa malaikat kau bilang. Coba, biar menantu tak baik sekali pasti jengkel tong itu. Coba, maka janganlah minta itu doa mudah-mudahan umurnya berkah, umurnya manfaat. Kan seperti itu. Karena tidak mesti panjang umur, Pak. Jangan tertipu dengan penampilan seseorang bilang, tua atau kawan kita, karena bisa jadi masih muda. Koro-koroan aja jadi tanjat toy kacinikan. Begitupun sebaliknya, seperti bilang lolona tanjat tak, bisa jadi 50 nih. Cuma awet muda, kenapa? Ibadahnya, hubungannya kepada Allah yang bagus. Wudunya dijaga, sholat malamnya dijaga, maka bercahaya wajahnya. Maka pakai skincare. Bercahaya wajahnya, kenapa? Ibadahnya yang dia jaga. Coba, bagus ibadahnya kepada Allah, maka awet muda kelihatan. Coba, kita beberapa umur tak? 48. Tidak kelihatan 48 karena kalau sepintas kayak baru 47. Ya yang penting beda ini. Mana kamu degit-ger nih. Coba, itu jadi angka, jangan tertipu dengan angka lah. Pokoknya bikin banyak kebaikan. Karena itu wasilah keselamatan. Saya kembali ke narasi ayatnya bahwa mengatakan kalau sudah tiba waktunya kita, artinya ajal itu akan pasti datang itu. Jadi karena syarat kematian tidak mesti tua. Siapa tahu bilang ki 60, si rata yang mau terang kan 60 mantom, tidak. Ada umur 30 meninggal, ada umur 20 meninggal, ada yang baru belasan tahun meninggal, bahkan ada anak bayi meninggal. Biasa di kampung ada didengar anak lolo meninggal dia baru lahir, bahkan belum sempat lahir. Kita menyebut istilahnya keguguran. Ya.
Saya biasa kalau lihat video-videonya Palestina itu, yang banyak meninggal itu anak-anak kecil itu. Ada kemarin video yang baru kulihat, didapat kasihan tangannya di reruntuhan, setengah mati digali, mungkin karena lama sekali digali. Gioi masih goyang, cuma karena lama sekali digali akhirnya meninggal. Umur 12 tahun. Coba anak-anak. Saya biasa bilang, tidak bisa gitu anak-anak korban perang di Palestina bawa semua di lantai bung. Maksudku kita mau mempelihara, mau jadi kira-kira adopsi anak-anak dari Palestina. Gak anak-anak tahu, cantik, gagah, labuna kak muruna. Coba, kita kalah sama negara Timur Tengah. Mereka berebut untuk mengadopsi anak-anak dari Palestina. Lebanon ambil, Kairo ambil, apalagi Kazakhstan ambil. Cuma kecewanya kita melihat mereka mengadopsi katanya. Tapi begitu sampai di negaranya, dijadikan budak. Tahu jadi bilang budak? Kalau kau tidak kerja, kau tidak makan. Itu anaknya orang dikasih begitu itu. Jadi disisa di Palestina, disisa jadi negara orang. Saya bilang, seandainya bisa dibawa di Indonesia, ku ambil ki. Saya kalau pergi umroh, pergi di Masjid Quba, sekeliling Masjid Quba itu banyak penjual kacang, penjual tasbih, penjual parfum. Itu anak-anak kecil umur 9-10 tahun, itu anak dari Palestina, perempuan laki-laki. Cuma memang sulit dibawa. Menurut teman, setengah mati Ustaz, secara administrasi kita dipersulit. Orang Indonesia itu dipersulit administrasinya. Bilang apakah syaratnya itu? Bilang, setengah mati Ustaz karena kendalanya di bahasa. Kan mereka bahasanya lain, kita juga bahasanya lain. Kalau bahasa gampang dulu ji. 1 minggu itu tinggal di Makassar, pintar bicara kotor. Umpama. Karena kan kita di Makassar ini biar baru-baru datang itu kemanakanku dari Kolaka. Bukan 1 minggu, 3 hari lalu ji. Bilang apa itu? Dibilang bertanya, di mana kau dengar nak? Ku bilang mantan, di mana kau dengar? Karena tidak mungkin diajar ki. Karena ada tuh biasa ibu-ibu. Siapa ajar bicara kotor? Jangan ki bilang siapa ajar, tidak diajar gitu. Tidak mungkin ada anak-anak bicara kotor ki dulu nak. Dengar. Itu melengket kebiasaan, lempar Tommy. Jadi banyak itu orang bicara kotor, dia sendiri tidak tahu artinya. Coba. Cuma didengar, makanya itu jaga-jaga itu pendengaran anak yang baik-baik kasih dengar. Kapan kita bilang tolo, bilang Tommy nanti itu tolo. Bilang ki bodoh, pintar tuh nanti itu bilang bodoh. Yang bagus-bagus dari kecil diajar ki bohong, pintar tuh nanti bohong. Mau pergi mana mah? Mau pergi suntik. Nah bohong ini, padahal anaknya sendiri masa mau pergi suntik pakai bulu mata palsu? Kata mata apa bale-bale. Coba. Syarat kematian tidak mesti sakit. Sementara bilang salah mantan megaring Ustaz, itu penyakitnya kasihan. Parah, stadium berapa itu? Tidak bisa nonton diperbaiki. Stadium 4 bilang tidak. Stadium matoangi Ustaz. Kan kalau stadium 4 itu masih bisa diobati, yang tidak bisa diperbaiki itu stadium matoangi. Makanya mau rencana pindah di Untia Pak. Jadi bukan perbaikan itu, tapi jalan keluar baru namanya. Jadi jangkit bilang karena sakit, karena ternyata ada orang sehat walafiat, tapi kalau tiba ajalnya meninggal. Jadi yang mau diperbaiki adalah respon terbaik kita. Begitu dengar pengumuman di masjid telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, maka sebaik-baik lisan seorang muslim dia yang mengaktualkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jadi jangan lagi bilang, kenapa bisa? Nah ini terang yanu, kenapa bisa? Bisa. Nah sama aja tadi, kan tadi baru-baru ini meninggal kurang. Ikulai nanti, bisa. Padahal tidak negara ring kurang. Tidak mesti sakit. Kurang pada loloiji, tidak mesti juga tua. Itu kalau kematian seperti itu. Ustaz, Arji tadi kuliah main gitar, kodong bisa meninggal? Bisa. Tak bangka, Ustaz, tidak usah kita bangka. Yang tak bangka itu kalau baru-baru sudah dikubur, ada yang main gitar. Mana kita tahu pemantang. Betul tidak? Ini ketetapan. Setiap manusia akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Sebaik-baik hamba yang beriman, dia akan menjadikan setiap ujian kata penghantar untuk menjemput kebahagiaan. Ikhlas, sabar, tawakal. Terakhir,
Ya, yang penting saya tidak berhenti. Baru ke 1 kali bilang terakhir deh. Saya tuh biasa kalau ceramah kata 30 kali bilang terakhir. Ini berapa kali? Baru 1 tak? Iya. Tapi biasa tuh tidak banyak. Kenapa kita penceramah harus sering bilang terakhir? Karena kalau ceramah rata-rata malam. Tasya rata-rata bikin orang malam. Itu di Ramadan. Ramadan baru ada orang bikin tasya dirangkaikan dengan buka puasa. Rata-rata itu malam. Jadi jam-jam istirahat. Bayangkan kalau duduk-duduk begini, nak kena maki angin. Memang waktu yang paling enak untuk dengar ceramah. Sama itu bilang tidur deh. Dengar ceramah. Ya, tapi memang banyak orang istirahat jam segini. Makanya kita penceramah harus sering bilang terakhir. Jadi kalau tidur di belakang, nak bilang kita terakhir, bangun itu ikut dong dibagi kue. Pada belum pi. Hanya mantannya nak tayang. Kentara jadi sebentar kalau pulang tak 2 tak 3 nak bawa. Tahu? Itu mantu nak cari pita itu. Tapi kalau ibu di sini tak 1 jadi tak? Iya, cuma tidak bisa tertutup. Kamu aja. Kasih keluar ke air gelasnya. Kita itu diperhatikan semua, Ustaz Fajar, Ustaz Wahyu, perhatikan tuh yang begitu-begitu itu. Nampal agak rokok. Ada yang kita apa bu? Belum pi, padahal jalan jilbab naik. Kenapa kamu disembunyi? Anu mau dimakan. Ustaz kusimpangin anakku di rumah. Sampai di rumah tidur merah ya juga kadog ya. Sirat anu coba. Maka fokuslah dengan pembenahan ibadah. Jangan lagi mau ribut-ribut. Jadi sebenarnya anjuran utama adalah ketika kita mau mengimplementasikan yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas, itu sebaik-baik tempatnya di masjid. Ibadahnya dapat, silaturahimnya dapat. Coba, tidak rugi kita kalau pergi di masjid. Ibadah jelas. Sudah kita bersalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamat tangan meke, sibuntul meke, balak ko. Ribo na balak. Ketemu kita. Bagus sapa-sapa di masjid. Jadi hubungannya kepada Allah terjaga, silaturahimnya juga terjaga. Cuma kenapa kita malas ke masjid? Karena terlalu banyak orang yang memegang teguh pemahamannya sendiri. Pokoknya pernah marahin pendapat atau tidak si cocok. Coba, kenapa tidak sembahyang di depan? Ustaz, saya sembahyang yang di mana-mana kuno di situ kak. Di depan kak tidak kuno, jadi tidak pergi di situ. Itu bikin sepi masjid tak? Itu bikin sepi masjid tak? Karena itu pindah mau ke sembahyang sesuai pemahaman tak? Kita pecah di situ itu. Kita dikotak-kotakan gara-gara pemahaman begitu. Padahal prinsipnya sepanjang berjamaah itu lebih besar peluang diijabah doa itu. Kita doa berjamaah 40 orang saja. Ada satu lisan yang berpeluang menggetarkan arsy-Nya Allah. Nah kalau sedikit pergi di masjid. Enak sekali tuh kalau berjamaah tinggal ikut sama imam. Imam takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Sah. Coba. Memang anak-anak kata Aris, 1000 sekali kau dengar, tidak ada hitungan itu. Yang penting kita berjamaah di masjid. Sah. Takbir mi imam kami nawam ke Allahu Akbar. Ruku ke imam ruku, tam ke sujud ke imam sujud. Sah. Yang salah itu kalau imam baru ruku kata sujud maki. Kenapa sujud? Mau kena imam baru ruku biar dia tunggu di bawah mi. Tidak boleh. Harus tetap ditunggu imam. Coba. Jadi berhenti ribut gara-gara perbedaan pendapat. Intinya, ini bahasanya guru tak Pak Kiai Amri. Ini saya sengaja selip karena beliau tidak sempat hadir. Bahwa sepanjang ada dalilnya, ada rujukan ulama. Apa itu dalil? Dalil itu alasan, referensi. Jangan bilang tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau merujuk definisi dalil, berarti sepanjang ada alasan, ada yang merekomendasikan, ada referensinya, ada yang pernah kerjakan sebelumnya, baik itu ulama, tabi'in, para sahabat naik sampai ke Rasul, sudah bisa dikerjakan. Jangan bilang yang penting tidak dikerjakan Nabi. Itu sudah bid'ah, itu sudah salah itu. Oh tidak boleh seperti itu. Jangan tommy cium di tangan nama mata karena Nabi tidak pernah cium tangan nama mana. Betul tidak? Iya. Jadi hargai saja perbedaan. Sepanjang ada dalil, lanjutkan. Ustaz, ada tadi sembahyang Isya di sampingku Ustaz. Tahiyat ki cepat angkat jarina. Kenapa cepat sekali angkat jarinya?
Kalau dia angkat jarinya lebih cepat, berarti memang seperti itu pemahamannya, dan itu ada contohnya. Coba dia angkat jarinya cepat. Kenapa? Karena dia mengikuti Imam Malik. Jadi dari awal baca memang at-tahiyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya. Coba. Tapi di sebelahku ini Ustaz, itu pinanangka ke jarinya pada saat dia baca asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa nak beda? Berarti yang mana benar, yang mana salah ini? Bilang tidak, benar dua-dua. Dia mungkin angkat jarinya pada saat asyhadu an la ilaha illallah karena ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dia akan angkat jarinya sampai selesai. Tapi kalau dia angkat jarinya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah itu dia kasih turun, berarti dia ikut Imam Hanafi. Coba. Boleh seperti itu. Ada juga di ujung Ustaz, dia angkat jarinya, dia putar dari awal sampai selesai. Salah ini, bilang tidak salah itu. Jadi yang mana yang salah? Yang salah kau, karena jarinya orang perhatikan. Betul tidak? Kita ribut gara-gara itu. Kita pecah gara-gara itu. Jamaah umroh, Ustaz, tidak sah itu ihramnya. Kenapa tidak bagus caranya wudu? Yang bagaimana dia bilang tidak bagus caranya wudu? Masa yang basah sampai lengannya Ji? Kalau yang basah sampai lengan dalam keadaan darurat boleh. Sebab itu ada lukanya, atau mungkin terbatas air dan segala macam, boleh. Tapi Rasul mengatakan harus basah sampai siku. Kalau mau ikut Rasul dengan pahala yang berbeda, silakan ikut Rasul. Tapi jangan menyalahkan yang basah cuma sampai lengannya. Saya ku basah sampai ketiakku Ustaz. Ita kala jenek ko. Ita kala mandi ko. Karena dua jika kaidahnya, lengan sama siku. Jadi tinggalkan perdebatan seperti ini. Kalau mau mulia, apa perintahnya Allah, kerjakan. Kenapa para nabi mulia? Karena tenak kutana. Para nabi itu tidak banyak bertanya. Dia cuma kerjakan, dengar, laksanakan, dengar, laksanakan. Diperintahkan Nabi Nuh, kalau mau selamat, buatlah bahtera. Kapal lompoh. Di mana dibikin? Di atas gunung. Menurut nalarnya kita tidak masuk di akal. Itu kalau mau bikin kapal di pinggir laut supaya kalau jadi tinggal ditarik. Ini disuruh bikin kapal besar di atas gunung. Coba. Tapi Nabi Nuh tidak bertanya. Apa yang terjadi? Ternyata ada mau datang air bah. Nabi mulia. Coba. Nabi Musa tidak bertanya. Bagaimana ini kodongnya? Di depan Laut Merah, di belakang bala tentaranya Fir'aun. Tidak mau salama, mati mah. Begitu berdoa kepada Allah, Allah cuma bilang lempar tongkat. Kenapa lempar tongkat jadi suruhkan? Tidak bilang seperti itu. Dia cuma dengarkan, laksanakan. Jadi apa yang ternukil di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kerjakan, tidak usah tanya-tanya. Coba. Jadi seiring berjalannya waktu, kita akan paham. Yang penting rajin ikut bermajelis, ikut kajian-kajian seperti ini, majelis seperti ini. Dipaham sendiri nanti, yang selama ini yang saya kerjakan begini ternyata manfaatnya. Ini ternyata gunanya sholat duha. Sembahyang duha saja maki. Ada orang, apa pahalanya kalau saya kerjakan sholat awabin, Ustaz? Apa pahalanya kalau saya kerjakan ayamul bait? Jama bahawam nih. Kan seperti itu, karena kan sudah dicontohkan oleh Rasul. Coba, nanti insya Allah pahalanya ada. Tidak mungkin mau dirugikan. Harapannya adalah setiap amal ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita yang masih hidup dapat pesan dari Rasul. Apa pesannya? Wa kafa bil mauti waidah. Cukup kematian jadi pelajaran, peringatan bagi kita. Jadi ternyata berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, Haji Ganna, syarat makna. Banyak pelajaran. Bahwa ternyata penting tidak hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi penting juga memperbaiki silaturahim. Karena kalau ternyata keluarga kita mau bikinkan pengajian, nah tidak bagus silaturahim, siapa mau datang? Betul tidak? Mau diurus jenazah, tidak ada orang mau urus. Kalau tidak ada, tidak bagus silaturahim. Nah mau terang ya anu. Selalu mentomi kuta ayam mau terang anjo. Memang orang jengkel sama kita. Tapi kalau bagus perilaku, berlomba-lomba orang nak baca ini ketena nak kepa. Kami nawang. Baik sekali almarhum, baik sekali almarhumah. Kan seperti itu.
Saya Pak kasih turun jenazah. Saya Pak. Coba. Berebut orang. Ingin memberikan penghormatan terakhir kepada kita. Bagus silaturahim. Makanya perbaiki silaturahim. Karena kita lahir diurus sama orang, meninggal besok lusa juga diurus sama orang. Tidak ada yang bisa jamin ini malam bilang, "Nai salang rokok ki. Siapa nanti pasosok ki." Siapa tuh bilang ke, "Jangan salah Ustaz, saya banyak kenalanku anggota dewan." Ya Allah, minta maaf. Biar banyak bagaimana anak keluarga tak, teman tak, apalagi bilang kenalan biasa di baru anggota dewan mau diandalkan, ya belum tentu. Tidak mungkin mau kotor-kotor kasih turun jenazah tak. Walaupun tidak semua anggota dewan, ada di 1-2 orang kenal mau kasih turun jenazah, tapi tidak semua. Coba. Syukur-syukur kalau mau datang sampai di pemakaman. Adalah itu kirim di karangan bunga. Jadi napori mo. Tapi belum tentu. Ya, jangan sampai kita meninggal, orang yang selama ini kita jengkel kalau disebut namanya, dia datang mengaji di dekat. Orang yang selama ini kalau diliki muka ada dibuangi muka, dia yang pertama datang melayat. Coba. Makhluk itu kalau orang-orang begitu, makanya perbaiki silaturahim. Jangan lalu bertengkar, jangan lalu baku musuh, baku gibah, baku maki. Coba putuskan silaturahim, namimah, adu domba. Yang kau tolong baku teman sama itu. Beser mikser, baku baik-baik ya. Mau semua kita meninggalkan atau mau semua kita ditinggalkan nanti. Cuma kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana keadaannya. Termasuk sama pasangan tai. Itu suami tak, dia tinggalkan mamanya, ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan saudaranya untuk biayai ki. Dulu mamanya na biayai. Atau ada lalu itu suami tidak sempat pina biayai orang tuanya, kita mina biayai bu. Jadi gaji pertama sampai meninggal kita yang nikmati. Syukur-syukur kalau sempat 1 kali 1 bulan nak kasih mama. Kita semua ambil. Coba. Saking namuliakan tak itu. Cuma kita kadang kurang apresiasi sama pasangan tak, kurang menghargai. Siapa tahu anjing nih. Syukuri. Karena biar banyak bagaimana kalau kita tidak pandai bersyukur, susah. Rezeki itu seperti mau air keran, yang penting ada mengalir, biar sedikit. Ada yang bisa dipakai minum, ada yang bisa dipakai berwudu. Karena jangan sampai seperti air terjun tapi tidak bisa berenang, setengah mati. Coba. Jadi itu rezeki seperti itu, Pak. Ini analogi. Jadi syukuri keberadaan pasangan tak, mumpung masih ada. Bapak-bapak juga muliakan istri. Dia bilang, "Apa tahu kau nujamar ribal. Nakesesat boya." Belum tentu, capek itu urusan anak, Pak. Itu ibu-ibu kalau sudah mandi cantik sekali, tapi kalau datang bangun mi anak atau pulang anak dia naik tandu nah. Wih, enggak gampang itu. 2 mau saja anak, beda isi kepalanya, itu susah diatur itu. Jadi hargai lalu kalau pulang na rota dasterna, rambutna tak bongkar-bongkar, capek gitu, capek. Jangan mikir langsung bilang, apa betul kau rak masak nu motor kina motong kila ku cantik-cantik biar tong. Saya justru bilang perempuan itu tidak mesti cantik. Cantik itu relatif. Sampai berapa tahun sih? Coba. Yang penting perempuan punya adab. Bagus akhlak. Kalau mau laki-laki bertahan, perbaiki adab, perbaiki sopan santun. Laki-laki itu nasuka kalau perempuan kecil volumenya dibanding suara tak lebih besar daripada laki-laki ya. Mana casapeku? Kemana kan utaro? Harusnya lebih kecil. Ini bukan sekadar adab, ini amalan sunnah. Jangan sampai lebih besar. Harus lebih kecil. Mana kacamataku? Kacamata yang mana ya? Iya. Ini adab ini. Tertolak dalam kitab Durratun Nasin disebutkan tertolak rezekinya selama 40 hari ke depan kalau dalam 1 hari ini dia besar suaranya daripada suaminya. Jadi 40 hari ke depan tertolak rezeki keberkahannya. Coba. Jadi tidak boleh tuh marah-marah suami. Salah suamiku, biar salah. Porenan tuh begitu memang. Suami itu tidak ada yang berdosa sama perempuan, sama istri. Ketika dia soleh bikin menangis istrinya, dia dosanya kepada Allah. Karena dia sumpahnya waktu ijab kabul kepada Allah. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mahar tersebut tunai karena Allah.
Jadi kalau bikin dosa sama kita, dia berdosa kepada Allah. Tapi kalau kita, surga tak menton dirusak. Coba. Karena Rasul pernah ngomong begini, seandainya ada yang bisa disembah, seandainya, kata Rasul, yang bisa disembah selain Allah, saya suruh itu perempuan sujud di hadapan suaminya. Tapi kan tidak boleh memang sujud di hadapan selain makhluk, selain Allah. Jadi makanya Rasul bilang jangan. Tapi seandainya bisa, saya suruh kalian sujud di hadapan suami. Harusnya seperti itu, saling memuliakan. Ustadz, suka marah-marah, koro-koroan, gampang tersinggung suamiku. Tidak ada tempat kerjaan. Pokoknya kalau Yura saya nggak tahu. Bagaimana itu Siti Asia? Suaminya bukan itu marah-marah, tukang bunuh orang. Coba, salah sedikit orang penggal, mengaku Tuhan, peminum khamar. Apalagi? Apa mau lagi itu jeleknya Fir'aun? Mana menjelek dibanding suami tak? Siti Asia masih taat. Kenapa? Wasilah surgaku, suamiku. Maka saya harus tetap taat. Batik sabarnya itu Siti Asia. Jadi memang harus seperti itu. Makanya pulang sebentar, minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri. Ya, jadi kalau biasa kita lihat orang umroh, tawaf, begitu dilihat itu Hajar Aswad, baku rebut orang baku mau cium Hajar Aswad, ternyata di rumah itu ada amalan yang bisa mendapatkan pahala Hajar Aswad. Bagaimana caranya? Cium punggung tangannya suami. Pahala mencium Hajar Aswad. Jadi sebentar kalau pulang kita cari istri tak, hoi Hajar Aswad. Iya, harus begitu bos. Minimal minta maaf gitu. Ustaz, sudah mau minta maaf waktu lebaran kemarin. Saya hitung-hitungan ke lebaran pi. Tiap hari karena itu ajal kan hantu iki tiap hari. Siapa tahu kemarin bikin ki dosa atau siapa tahu tadi bikin ki dosa. Minta maaf tiap waktu. Kalau perlu sebelum tidur usahakan suami tak bilang saya ridho sama kita. Coba. Selamat ki itu. Kalau meninggal ki sebentar subuh, selamat ki. Jadi pulang sebentar cari misalnya Pak dari ke rumah Haji Gana tasya hari ke-40 nah. Itu yang ceramah ya Allah nak kena apa Pak. Kenapa nak kamu? Banyak dosaku sama kita. Ada yang 4 tahun ku sembunyi. Apa tuh selalu kamu 4 tahun? Bilang kita tahu itu kalau hilang uang di dompet tak. Kenapa ya? Baru biasa bilang siapa ambil uangku, bilang tuyul ambil ki. Sebenarnya saya yang ambil Pak. Minta maaf mak. Suami jangan lagi bilang kau paling. Jangan langsung peluk istri tak. Iko don tuyulku. Tuyul cowokmu. Itu namanya minta maaf. Jangan lagi bilang kau paling selama ini. Nggak usah. Tidak ada orang yang luput dari yang namanya dosa kesalahan. Kalau perempuan sudah minta maaf tuh lagi kata nakin batu tonjar ita siana jikan. Kurang aja cara mainnya. Kau untuk 4 tahun nakke 5 tahun. Lebih kata iya. Ngeliatin kita itu tiai. Apa kau tahu itu penjual kue yang selalu ke rumah. Bilang kenapa banyak utang tak di situ, bilang tidak madunu itu. Negurane pancetongan. Tapi tidak ada di lantai bum begitu, tidak ada. Di tempat lain mungkin. Coba. Jadi saling minta maaf, saling menghargai. Coba. Caranya jaga adab. Ini adab supaya awet rumah tangga. Saya aktif di kantor urusan agama Kecamatan Talo. Saya biasa edukasi bapak ibu kalau ada yang mau cerai supaya tidak cerai. Atau ada calon pengantin baru kita berikan bimbingan pengantin supaya rumah tangganya nanti awet. Itu tugasku di kantor itu, di KUA Talo. Ya, Pak. Jadi saya cuma biasa bilang begini, adabmu dek, sopan santunmu sama pasanganmu itu yang penting. Karena cantiknya wajahmu akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Betul tidak? Mau dia apa pun agak gabawan jaki. Cantik tapi waktu nanti kecil, rajin namanya masak-masak. Dia bagi bunting, tenak kulit palu. Nggak bisa masak. Ingat ki waktu kecil suka tuh masak-masak deh. Masak apa? Ambil itu daun-daun, bunga-bunga orang ada cabut.
Ambil mi belimbina orang tena minta izin. Sekali na besar ini biar air hangus. Coba. Indomie tidak ada tom bikin. Ini kan kasihan ini. Jadi ini yang banyak kejadian. Jangan lagi bilang tidak bisa kak, belajar. Karena ibadah paling lama itu pernikahan. Saling memuliakan, saling menghargai. Kita tidak tahu siapa yang meninggal terlebih dahulu, siapa yang pulang terlebih dahulu. Tapi saya mau berwasiat kepada ibu-ibu, kalau masih hidup suami tak, nah ternyata Allah panggil kita terlebih dahulu, bersyukurlah kalau sudah berwasiat bahwa nanti kalau meninggal kapan kita mau kasih turun jenazahku. Bagus ini wasiat. Jadi bapak-bapak, kalau kuat fisik, sehat mental, kita mau kasih turun jenazahnya istri tak. Kenapa harus begitu? Ini istri tak kemana-mana pakai talakko. Bukan cuma sholat, ke pasar pakai talakko, melanggar di depan pakai tongi talakko. Padahal itu biasa kalau pergi ke di Sudiang bilang, orang pakai talakko melanggar. Suku saya tidak bisa kalau tidak melanggar. Coba, itu kemana-mana itu pergi ketemu temannya apa semua. Pakai mukena, padahal belum tentu dari masjid itu. Pakai talakko bawan. Kutu aja pakai jilbab nah. Jadi talakko kan simple king. Padahal itu talakko salona mau kapang. Ada tulisannya di depan la haula wala quwata illa billah. Kacing. Coba. Artinya apa? Ternyata istri itu tutup aurat untuk kita, Pak. Jadi pejuang syar'i untuk kita. Wih, hebatnya itu tutup aurat istri tak. Kemana-mana dia tutup auratnya untuk selamatnya kita. Jadi besok lusa meninggal kita tahu, mau bayangkan begitu meninggal ditutup beberapa helai kain. Yang mandikan mahramnya, yang kafani mahramnya. Tapi yang banyak kejadian begitu dikasih turun jenazahnya ke liang lahat, yang terakhir pegang kulit dan rambutnya laki-laki lain. Biasa lihat begitu? Yang terakhir naik moterang, kime burang ini cuma menteng. Kenapa bukan suaminya? Kenapa bukan anaknya yang mahramnya? Atau mungkin saudara laki-lakinya? Kenapa bukan itu yang kasih turun jenazahnya? Jadi kalau bisa suami tak tomo kasih turun jenazah. Saya baru-baru di sekitar sini, bukan Lantai Bung, ke depan lagi. Sebelum Pila apa namanya? Pila Mutiara. Ya, Salodong. Jadi saya bilang, Bu, kalau masih hidup suami tak, tanya suami tak. Minta izin memang, Pak, kita mau nanti kasih turun jenazahku. Ada ibu-ibu langsung Pak, nanti kalau meninggal kamu jadi kasih turun jenazahku. Berdiri mentong sambil menangis. Mau jadi nanti kasih turun jenazahku, Pak. Berdiri suaminya bilang, mana kamar-kamar nih? Ini berani pacetong, talah saya inji tahu. Tuh, babali sih suaminya kalau cara menjik, nah potong cara aku. Saking sedihnya itu. Coba, itu tuh harap tahu. Jadi saling memuliakan, saling menghargai. Terakhir karena waktu. Berapa kali mereka bilang terakhir? Narikin tojeng. Terakhir betul amin. Memuliakan orang tua tak. Ya, jadi kalau tadi silaturahim yang pertama adalah sesama, silaturahim yang kedua adalah antar pasangan, yang ketiga itu kepada orang tua. Saya yakin semua punya orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, termasuk putra-putri, kemenakan, anak cucunya almarhum. Coba, orang tua itu dunia akhir. Tidak ada namanya mantan orang tua. Mumpung masih ada, mumpung masih sama-sama, muliakan. Karena betapa banyak orang di luar sana masih mau pegang tangan mama, tidak ada. Masih mau peluk bapaknya kalau lebaran tidak bisa. Jadi peluk memang sekarang. Karena satu pelukan waktu beliau masih hidup lebih berarti daripada 1000 pelukan di batu nisannya. Mau dia apa kalau batu nisan mami dipeluk? Ingat, punyai prioritas. Jangan cuma bisa mengejar surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Banyak itu orang kalau atasannya, pimpinannya, kepala sekolahnya, dosennya, suruh siap laksanakan. Titiriknya, lincahnya. Tapi kalau mama anak, sebentar pi, nanti pi, tunggu mi. Coba. Kita kalau orang tua minta maaf. Kadang lambat, kadang menunda. Jadi kurangnya prioritas. Padahal ini surga yang paling dekat. Yang jangan mi bilang, nah
mudah-mudahan masuk nanti surga. Jangan bilang begitu. Kita kasih senang, bawakan yang martabak, beliau tersenyum, kita tersenyum, itu sudah dapat pahala haji. Sudah dapat pahala haji. Jadi siapa yang membuat orang tuanya tersenyum, lalu dia balas dengan senyuman, dia dapat pahala haji. Walaupun belum melaksanakan haji secara syariat. Sekarang kan kalau mau haji secara syariat, daftar, tunggu 30 tahun, nanti ikut semua rangkaian sampai wukuf di Padang Arafah, melontar dan segala macam, mabit dan segala macam, baru dibilang haji. Coba. Susah itu dapat panggilan haji, susah itu dapat dibilang haji. Nah kalau mau jadi dapat pahalanya, kasih bahagia orang tua. Yang masih ada orang tuanya enak, kalau tidak ada, jangan berhenti doakan. Itu orang tua tadi kubur, doa tak mami na tunggu. Ustaz, ada kuburannya orang tuaku di Sudiang, datang di Sudiang. Jangan cuma orang tua tak doakan, doakan sekelilingnya. Bacakan surah Al-Ikhlas. Pahala dari hatam Quran surah Al-Ikhlas 3 kali itu untuk oleh-oleh sekitar kuburannya orang tua tak. Untuk orang tua tak, Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau mungkin Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Ya Allah, hapus namaku, namanya orang tuaku dalam daftar calon penghuni neraka. Doakan, senang sekali itu. Saya itu kalau lewat di Beroangin, saya tinggal di Jalan Sunu. Cuma kalau Sabtu Ahad saya bermalam di Sudiang. Saya kalau lewat di depan Beroangin, saya tidak pernah gas motorku cepat-cepat, pelan-pelan. Kenapa? Saya beri salam. Sudah beri salam, saya baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, saya baca sholawat. Sudah itu saya baca, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Saya tutup dengan kalimat al-ahya minhum wal amwat. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Allah. Ampuni semua ini kodon dosa kiri kanan. Beroangin itu kiri kanan. Coba. Kenapa seperti itu? Nanti di hari kemudian begitu kita rojiun, kita meninggal, banyak ruh datang ucapkan kita terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, kenapa kita terima kasih? Gara-gara kita tertunda siksaanku selama 6 jam. Kenapa bisa? Karena setiap ada orang yang beri salam datang di kubur tak beri salam saja. Tertunda siksaannya selama 6 jam. Bagaimana kalau dia berdoa? Bagaimana kalau kita doakan orang tua tak? Berarti itu ditunda siksaannya. Luhur kita doakan, momi habis interval waktunya, asar didoakan sih, maghrib didoakan lagi, isya didoakan lagi. Jadi tidak jadi disiksa orang tua. Kalau begitu rajin duduk didoakan. Dan memang harusnya seperti itu. Jadi kalau di kuburan apalagi ada keluarga tak di dalam, sempatkan beri salam minimal. Sekurang-kurangnya bacakan Al-Fatihah. Atau kalau Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Atau itu saya ulang lagi, Allahumma ghafir lahum, Allahumma ghafir lahum. Karena banyak. Doakan. Ustaz buru-buru sekali kak. Baca saya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gas nih, jangan kita tunggu jawabannya. Tidak mungkin jawab, mau jawab. Beri salam saja. Sudah itu selesai nih. Kita sudah berikan doa keselamatan untuk orang-orang di penghuni kubur. Dan harus seperti itu. Yang masih hidup muliakan, yang sudah meninggal doakan. Kenapa? Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan begitu kita juga meninggal, mudah-mudahan ada tonji nanti yang doakan. Ada tonji nanti orang lewat di kubur tak bacakan tongki salawat, nak bacakan tongki doa. Ada tonji nanti yang lama bagi meninggal masih nak ingat-ingat. Jadi apa yang kita tanam hari ini, kelak itu tonji yang kita tuai. Jadi tanamlah banyak kebaikan, bikin catatan riwayat hidup yang sebaik mungkin, yang kira-kira ini tidak akan lupa orang. Baik mentong itu almarhum, baik mentong itu almarhumah, sehingga semua orang ketika disebut nama tak tergerak hatinya untuk mengirimkan doa untuk kita. Maka ketika orang mengirimkan doa kepada kita, ini sudah kredit yang luar biasa bahwa kita ini pulang dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Banyak air mata yang mengalir untuk kita, banyak doa yang teruntai untuk kita. Ini pertanda bahwa kita insya Allah akan digolongkan menjadi orang-orang yang selamat di hari kemudian. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan kembali mengirimkan berkah pahala suratul Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, Bapak Haji Ganna Jumadi bin Juma. Semoga malam hari ini Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan segala dosanya, Allah lapangkan kubur, terangi kubur, sejukkan kuburnya. Insya Allah makamnya jadi bagian dari Raudatul min Riyadul Jinan, taman dari taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah.